Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrocontroller. Video ini adalah video pembelajaran kita untuk materi pada pertemuan minggu kedua. Bersama saya Hulandar Kusuma, kita akan sama-sama belajar. Yuk kita tengok apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, materi pembelajaran pada video ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengantar microcontroller. Maka pada video kali ini kita akan fokus pada prinsip dasar data logger dan pengenalan sensor. Tanpa banyak cakap lagi, yuk kita langsung mengenal dulu apa itu data logger. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, data logger itu adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk membaca, menyimpan, dan merekam data dari sensor. Sensornya bisa sebuah sensor atau berbagai macam sensor yang dijadikan dalam satu sistem, di mana dia akan melakukan pembacaan, penyimpanan, dan perekaman secara periodik dan untuk dianalisis lebih lanjut, begitu. Fungsi utama dari data logger ini yang pertama adalah untuk memantau kondisi lingkungan, kemudian kita juga menyimpan datanya untuk digunakan dalam penelitian atau untuk evaluasi seperti itu. Dan kemudian data logger juga bisa digunakan untuk mengirim data ke server, di mana istilahnya adalah wireless logging, begitu. Untuk komponen utamanya di sini untuk data logger yang pertama adalah adanya microcontroller, kemudian ada sensor, ada media penyimpanan, biasanya bisa menggunakan internal memory atau menggunakan memori eksternal seperti micro SD, begitu. Lalu perlu adanya sumber energi, dan yang terakhir adanya tampilan data, di mana tampilan data ini bisa bersifat opsional, gitu ya. Dalam hal kita merancang sebuah sistem data logger, teman-teman harus bisa memiliki pemahaman 3 step ini, yaitu adanya input, kemudian proses, dan output, ya. Jadi untuk input sendiri, teman-teman, di sini ada banyak hal yang bisa bertindak sebagai input, seperti sensor yang akan kita bahas pada minggu ini. Kemudian ada RTC atau singkatan dari real time clock yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saklar, ada keypad, begitu ya. Kemudian ada kamera, bisa modul GPS dan lain sebagainya. Yang intinya adalah input ini akan memberikan sinyal kepada microcontroller untuk diproses, dan hasil pemrosesan ini akan dikeluarkan ke dalam sebuah output, bisa berupa micro SD, LED, OLED, aktuator, ataupun lain sebagainya. Oke. Nah, setelah kita bisa memahami apa itu data logger, maka kita akan fokus kepada inputnya, di mana input yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana kita bisa mengenal sensor-sensor yang akan kita gunakan, begitu. Pertama, bahwa sensor itu apa sih sebetulnya? Jadi sensor adalah sebuah komponen atau perangkat yang digunakan untuk mendeteksi adanya besaran fisik, misalnya suhu, tekanan, cahaya, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh microcontroller. Oke, gitu teman-teman. Perannya adalah menghubungkan dunia fisik dengan sistem elektronik. Kemudian perannya juga memberikan input yang akurat kepada microcontroller, sehingga microcontroller dapat mengambil keputusan secara otomatis dan tepat. Dalam hal prinsip kerja sensor bisa dibagi menjadi 3 tahapan, di mana yang pertama adalah melakukan deteksi. Jadi sensor akan mendeteksi perubahan besaran fisik atau kimia, tergantung jenis sensornya, apakah dia digunakan untuk mengukur besaran fisik atau besaran kimia. Lalu sensor akan merubah itu menjadi sinyal listrik, di mana sinyal listrik itu
bisa berupa sinyal tegangan, sinyal arus ataupun pulsa digital begitu. Lalu sinyal ini akan menjadi sebuah keluaran di mana akan dikirimkan ke microcontroller untuk diolah dan disimpan. Sebagai contoh ini kita gunakan sensor suhu, di mana sensor suhu akan mengukur besaran fisik yaitu panas dari lingkungan. Di mana panas dari lingkungan itu akan menyebabkan perubahan resistansi atau perubahan hambatan begitu ya. Di mana perubahan hambatan itu akan menyebabkan terjadinya perubahan tegangan. Nah, perubahan tegangan inilah yang akan dibaca oleh microcontroller. Dalam hal ini sebagai contoh adalah ESP32. Jadi ini adalah tahapan atau step by step bagaimana sensor itu bekerja hingga mengirimkan data ke pusat kontrol yaitu microcontroller. Oke. Sensor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal sesuai dengan apa yang menjadi poin-poin utamanya. Sebagai contoh ya, berdasarkan output, maka sensor akan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor analog dan sensor digital. Sensor analog keluarannya pasti berupa tegangan yang secara kontinus. Sebagai contoh, untuk ESP32, sensor analog itu akan berubah nilai tegangannya dari 0 hingga 3,3 volt. Kalau Arduino biasanya di angka 0 hingga 5 volt. Kalau misalnya PLC bisa 0 hingga 12 volt atau 24 volt seperti itu. Jadi tegangannya itu akan mengikuti dengan perubahan dari lingkungannya begitu. Ada pula sensor itu dikatakan sensor digital, di mana keluarannya berupa logika high-low atau data digital yang langsung bisa kita lihat nilainya sesuai dengan besaran fisiknya menggunakan nanti komunikasinya namanya I2C, SPI atau UART. Untuk UART biasanya kita kenal dengan komunikasi serial. Selanjutnya ada berdasarkan kontak fisik, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu sensor kontak dan non kontak. Di mana kalau sensor kontak berarti harus bersentuhan langsung dengan objek yang menjadi tempat untuk kita lihat perubahannya, jadi harus bersentuhan langsung. Nah, sebagai contohnya ada namanya termistor, ada sensor pH begitu ya. Ada non kontak sensor, yaitu tidak perlu kontak langsung dengan objeknya, sebagai contoh sensor ultrasonik, sensor cahaya, mungkin sensor inframerah begitu ya teman-teman. Kalau berdasarkan jenis besaran yang diukur, ada contohnya adalah sensor suhu. Ini contoh-contohnya menggunakan termistor di S18B20, di HT22. Kalau cahaya ada LDR, singkatan dari Light Dependent Resistor. Ada sensor BH1750, ada sensor TSL2561. Kalau untuk sensor tekanan ada BMP280, ada sensor tekanan air, itu ya nama sensor-sensornya. Untuk kelembapan kita bisa menggunakan DHT21, SHT31, kemudian DHT22. Kemudian untuk sensor gas atau kimia, sebagai contohnya ada MK2, MK7, MK135 begitu ya. Untuk gerak atau posisi ada sensor MPU 6050, ada PIR sensor begitu. Untuk sensor kualitas air ada sensor pH, sensor salinitas dan turbinitas. Itu kalau kita bedakan berdasarkan jenis besaran yang diukur. Mari kita fokus lagi kepada jenis-jenis sensor yang teman-teman akan gunakan di project teman-teman. Yang pertama kita akan belajar mengenai sensor intensitas cahaya. Jadi apa sih itu sensor intensitas cahaya? Yaitu sensor yang mengukur seberapa terang cahaya di lingkungan, dan biasanya menggunakan satuan lux begitu ya. Sensor ini memiliki prinsip kerjanya di mana cahaya yang masuk akan diterima oleh fotodioda atau fototransistor. Kemudian intensitas cahaya itu akan mengubah arus atau tegangannya. Kemudian sensornya nanti akan mengkonversi sinyal ini menjadi nilai digital menggunakan ADC internal. Lalu sinyal digital dikirim ke microcontroller, sebagai contoh ESP32 melalui komunikasi digital biasanya adalah I2C. Ini adalah dua contoh sensor yang akan teman-teman gunakan dalam project teman-teman. Untuk yang pertama sensor BH1750. Sensor ini diproduksi oleh ROM
semiconductor. Antarmukanya atau komunikasinya menggunakan komunikasi I2C. Satuan yang akan terukur adalah lux. Rentangnya antara 1 hingga 65.535 lux. Kemudian ada juga TSL2591 di mana produsennya adalah dari AMS, Austria Microsystem, menggunakan antarmuka yang sama yaitu I2C dengan satuannya lux, di mana rentang pengukurannya lebih tinggi hingga 88.000 lux. Pada kedua sensor ini teman-teman harus perhatikan terkait dengan pin-pinnya, di mana sensor ini pasti akan ada 4 pinnya yaitu VCC, GND, SDA, SCL. Jadi sebagai contoh mungkin yang mudah yang di kanan ya, yang di TSL ada VIN, GND, 3, V0, INT, sehingga ini kayaknya interrupt. Kalau enggak ini adalah pin untuk addressnya. Kemudian ini ada SDA dan SCL. Jadi teman-teman VCC nanti teman-teman koneksikan dengan TGV3, GND-nya, ground-nya dihubungkan dengan ground dari ESP32. Kemudian SDA-nya akan terhubung ke pin SDA yang ada di ESP32, di mana dia adanya di pin GPIO 21. Untuk SCL-nya ada di pin 22 begitu. Jadi jangan sampai salah teman-teman untuk menghubungkannya. Lanjut, kita akan belajar mengenai modul GPS. Ini adalah modul GPS yang akan teman-teman gunakan pada project teman-teman. Ini adalah antenanya, antena keramiknya. Kemudian yang kecil ini ada RTC-nya. Ini adalah modulnya atau chipnya, begitu ya. Kemudian ini dia ada namanya antenanya, kemudian pigtail. Jadi antena ini pinnya akan terkoneksi dengan antena keramiknya. Kita klikkan di sini atau kita sambungkan ke sini, begitu. Yang akan kita gunakan adalah u-blox Neo 6M, di mana u-blox ini adalah modul receiver GPS yang menyediakan informasi posisi yaitu bujur lintang, kemudian kecepatan dan waktu di seluruh dunia menggunakan UTC atau Universal Time Coordinate, begitu. Antarmukanya menggunakan UART atau komunikasi serial, di mana kecepatannya, speednya kita atur di 9600 bps. Format data yang akan dikeluarkan menggunakan format NMEA, begitu ya teman-teman, sehingga dia bisa memberikan informasi mengenai waktu, bujur, lintang, ketinggian, kecepatan, hingga arah atau heading, begitu. Untuk koneksinya kepada ESP32 teman-teman, nanti teman-teman untuk sensornya atau untuk modulnya VCC-nya akan terhubung ke 3V3, GND-nya silakan hubungkan ke ground-nya ESP32. Untuk TX yang ada di u-blox Neo 6 ini, teman-teman harus koneksikan ke RX2. Karena komunikasi UART ini dia harus silang cara mengkoneksinya. Jadi TX ke RX, RX ke TX, begitu. Jadi TX-nya ke RX2 yaitu di pin 16. Untuk RX dari sensor atau modul GPS ini akan terkoneksi ke TX2 yaitu ke pin 17. Selanjutnya ada sensor suhu, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur tingkat panas atau dingin suatu objek atau lingkungan, biasanya dalam satuan Celcius atau Fahrenheit. Jenis-jenis sensor suhu ada thermocouple, sebagai contoh yang ini, ada thermistor, yang bawahnya ada thermistor, ada NTC, PTC, di mana NTC itu negatif time konstanta, sehingga saya PTC itu juga positif time konstanta, di mana kalau negatif itu artinya bahwa semakin besar suhunya semakin rendah resistansinya. Jadi kalau secara grafik bisa dibuat seperti ini. Ini suhu, ini resistansi. Jadi kalau semakin besar dia akan bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk PTC kebalikannya malahan. Jadi dia seperti ini, semakin tinggi suhunya semakin besar pula resistansinya, begitu ya. Untuk RTD, resistance temperature detector, ini adalah sensor yang juga mengukur perubahan suhu dengan menggunakan resistansinya. Ada pula juga sensor suhu digital, sebagai contoh DS18B20, begitu.
kemudian DHT11, DHT22, DHT21, SHT31 itu termasuk dengan sensor suhu digital. Kenapa dikatakan sensor suhu digital? Karena nanti outputnya langsung berupa nilai suhunya, begitu. Lalu ada juga sensor LM35, di mana sensor LM35 ini adalah sensor analog. Dia akan mengeluarkan tegangan seiring dengan perubahan suhunya, begitu. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana mengkoneksikannya antara sensor dengan ESP32, di mana VCC-nya biasanya ketika V3, ground-nya ke ground. Untuk datanya silakan teman-teman pilih mau GPIO yang mana. Sesuai dengan keinginan teman-teman, GPIO-nya bisa dipakai, karena ESP32 sebagai contoh, yang penting ada tulisannya input output, biasanya bisa digunakan untuk kita komunikasi dan mengambil data dari sensor. Selanjutnya ada juga sensor suhu dan kelembapan, di mana sensor ini dia secara langsung mengukur suhu dan kelembapannya, di mana suhunya biasanya dalam satuan derajat Celcius. Untuk kelembapannya menggunakan kelembapan relatif dalam satuan persen RH. Untuk pengukuran suhunya menggunakan termistor NTC, di mana resistansinya berubah terhadap suhu. Untuk pengukuran kelembapannya menggunakan capacitive humidity, di mana kapasitasinya berubah sesuai dengan kelembapan udara. Datanya akan dibaca oleh IC internal, jadi DHT ini akan punya IC-nya. Kemudian dikirim secara digital menggunakan protokol one wire. Jadi dia di sini ada protokolnya one wire ya. Karena apa one wire? Karena dia cuma satu data saja yang dipakai, satu pin saja yang dipakai, begitu. Untuk mengkomunikasikannya, teman-teman sensornya ke 3V3, GND-nya atau ground-nya ke ground. Untuk datanya silakan teman-teman pilih ke GPIO manapun yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada juga sensor infrared atau sensor inframerah, di mana sensor ini sebagai contoh yang mungkin di projectnya teman-teman akan menggunakan MLX 90614, di mana sensor ini akan mengukur suhu permukaan tanpa kontak fisik dengan si objeknya. Jadi sensor ini bekerja dengan menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek tersebut dan mengkonversikannya ke dalam nilai suhu. Sensor ini mendukung komunikasi digital, jadi dia hanya menggunakan SDA dan SCL. Teman-teman, ini jadi VCC-nya masukkan ke 3V3, ground-nya ke ground. Untuk SDA teman-teman ke GPIO 21 dan SCL-nya ke GPIO 22. Begitu cara mengkoneksikannya. Berikutnya bagi teman-teman yang akan menggunakan sensor ultrasonik, jadi sensor ini adalah sensor yang biasanya digunakan untuk mengukur jarak. Jadi bagaimana dia bisa mengukur jarak? Karena dia memanfaatkan gelombang suara, di mana gelombang suaranya biasanya berukuran frekuensi tinggi lebih dari 20 kHz. Yang tidak dapat didengar oleh manusia, begitu ya. Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik, kemudian menerima pantulannya dari objek dan menghitung waktu tempuh untuk menentukan jarak. Jadi teman-teman, si sensor ini akan mengirimkan pulsa ultrasonik dari transmitter. Di sini TX, gitu ya. Kemudian teman-teman, gelombangnya akan dikirimkan kepada objek. Sebagai contoh ini, dia ke objek, lalu akan dipantulkan. Nah, dipantulkan objek dan diterima oleh RX atau receiver, begitu ya. Kemudian sensor ini akan menghitung waktu tempuhnya, dimulai dari dia mengirim hingga menerima. Begitu. Untuk mendapatkan jaraknya, jarak itu menggunakan rumus, yaitu jarak sama dengan kecepatan suara kali waktu tempuh dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena dia kan secara waktu dia 2 kali dari sini ngirim, kemudian kembali lagi. Sehingga mau tidak mau harus dibagi 2 untuk mendapatkan jarak aslinya, begitu.
Selanjutnya ini adalah contoh-contoh sensor ultrasonik yang akan teman-teman pakai dalam proyek teman-teman. Yang pertama ada GSN SR04T, di mana sensor ini menggunakan dua pin yaitu echo dan trigger. Untuk VCC-nya teman-teman silakan dikoneksikan ke 5 volt, groundnya ke ground. Untuk trigger maupun echo silakan teman-teman pilih mau masuk ke pin yang mana. Selanjutnya untuk sensor A02YYUW, di sini dia menggunakan komunikasi UART atau serial. Sehingga mau tidak mau teman-teman TX dan RX-nya saran saya adalah dihubungkan ke RX2 pada GPIO atau pin 16, serta untuk TX2-nya dihubungkan ke GPIO 17 ini. Ya, untuk RX-nya dihubungkan ke TX2 begitu. Agar bisa berkomunikasi dengan ESP32. Selanjutnya untuk DF Robot Gravity URM09, di sini dia hanya menggunakan 3 pin, di mana trigger dan echo-nya itu cukup pada 1 pin saja, teman-teman. Jadi VCC-nya dihubungkan ke 3V3, ground-nya ke ground. Untuk trigger sama echo-nya silakan teman-teman pilih di GPIO manapun. Bagi yang akan menggunakan ME007YS Waterproof Ultrasonic Distance Sensor, di mana VCC-nya teman-teman ke 5 volt, ground-nya ke ground. Untuk TX-nya teman-teman hubungkan ke RX2 yaitu pada pin 16. Untuk RX-nya teman-teman hubungkan ke TX pada pin 17. Untuk sensor yang US100 Ultrasonic Distance, polanya sama, menggunakan trigger dan echo. Jadi silakan teman-teman pilih pada GPIO manapun yang teman-teman inginkan. Selanjutnya untuk sensor tekanan udara. Nah, sensor tekanan udara ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer di sekitar sensor. Sangat penting untuk aplikasi meteorologi, kemudian altimeter. Altimeter itu adalah ketinggian ya. Kemudian sistem kontrol lingkungan. Dan biasanya diukur dalam satuan Pascal, milibar, atau hektopascal. Sensor ini menggunakan piezoresistive sensor yang mengubah tekanan mekanis menjadi perubahan resistansi listrik. Dan sensor ini membaca tekanan atmosfer dan suhu secara bersama-samaan, di mana itu menjadi sebuah kalibrasi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, suhu ini sudah ada di dalam si sensor tersebut ya, begitu. Datanya dikirim ke microcontroller melalui antarmuka digital I2C atau SPI. Nah, di sini teman-teman VCC-nya dari sensor ini akan terhubung ke 3V3, ground-nya ke ground, untuk SDA-nya ke pin 21. Untuk SCL-nya teman-teman ke pin 22, begitu. Selanjutnya ada sensor kekurangan air bagi teman-teman yang akan proyeknya menggunakan sensor kekurangan air. Jadi sensor kekurangan air ini digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan atau kejernihan air. Di mana kekeruhan itu menunjukkan jumlah partikel tersuspensi dalam air yang menyebabkan air itu menjadi keruh. Sensor ini biasanya menggunakan sensor infrared atau inframerah atau cahaya tampak yang dipancarkan ke dalam air. Lalu intensitas cahaya yang diteruskan atau dipantulkan akan berkurang jika air lebih keruh karena partikel akan menghambat cahaya yang diterima oleh sensor, begitu. Lalu sensor akan mengukur penurunan intensitas cahaya sebagai indikator dari tingkat kekeruhan. Output sensor bisa berupa tekanan analog yang berbanding terbalik dengan kejernihan airnya, begitu ya. Ini adalah sensor yang akan teman-teman gunakan. Voltage-nya di 3,3 hingga 5 volt. Karena teman-teman menggunakan ESP32, maka gunakanlah di 3V3. Untuk range-nya atau rentang pengukurannya 0 sampai 1000 NTU, di mana NTU ini adalah satuan dari kekeruhan, begitu. Teman-teman, ini adalah sensornya, di mana satu yang memancarkan, yang satu lagi akan menerima. Kemudian datanya akan dikirim ke modulnya. Di modul inilah, di pin out inilah yang akan keluar tegangannya, dan tegangannya akan dibaca oleh si ESP32. Koneksinya sensor pada VCC akan terhubung ke 3V3, GND ke GND untuk data, masukkan ke GPIO manapun yang teman-teman inginkan
Yang penting ada tulisannya I/O, input output. Nah, berikutnya adalah sensor warna, di mana sensor warna digunakan untuk mengidentifikasi warna objek dengan mengukur intensitas cahaya pada komponen warna merah R, red, hijau G atau green, dan biru yaitu blue. Dan sensor warna ini memiliki filter RGB serta fotodiode. Dilengkapi dengan LED putih yang terintegrasi untuk mendapatkan pencahayaan yang konsisten. Outputnya berupa output digital via antarmuka I2C, sehingga outputnya langsung berupa nilai R, nilai G, dan nilai B yang bisa diproses secara mudah. Begitu. Untuk teman-teman yang proyeknya menggunakan sensor warna, di sini kita akan menggunakan TCS 34725 dan sensor TCS 320. Dimana untuk TCS yang 34725 dia menggunakan komunikasi I2C ya teman-teman. Jadi sensornya untuk di VCC masukkan ke 3V3, untuk GND dikoneksikan ke grounding ESP32, untuk SDA dihubungkan ke GPIO 21 atau pin 21 serta SCL ke pin 22. Sedangkan untuk TCS 3200 teman-teman sedikit terjadi perbedaan, di mana beberapa pin dikoneksikan ke 3V3, groundnya tetap ke ground, begitu ya. Kemudian ada 3 pin yang harus teman-teman koneksikan, yaitu pin out, S2 serta S3. Bagi teman-teman yang ingin tahu, silakan berkunjung ke alamat website ini, di mana di sini akan dijelaskan bagaimana mengkoneksikan dan membuat kode program untuk TCS 3200 ini. Jadi teman-teman, setelah ini semuanya silakan teman-teman secara mandiri unduh library yang dibutuhkan untuk setiap sensor yang digunakan, lalu gunakan example library-nya untuk teman-teman coba ya. Gitu. Nanti kalau ada yang bingung, minggu depan kita diskusikan bersama-sama. Demikian teman-teman pada video kali ini, pertemuan kedua, materi yang dapat disampaikan. Jangan lupa kembali lagi teman-teman untuk melakukan pengunduhan library-nya dan dicoba. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.